watch it go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. Juventus diramaikan dengan rencana memulangkan Alvaro Morata meski tumbalkan Moise Kean serta upaya Bianconeri menendang Leonardo Bonucci. Juventus masih sibuk memperkuat lini serangan mereka pada bursa transfer musim panas yang akan tutup kurang dari sepekan ini. Adalah Alvaro Morata yang disebut-sebut menjadi nama terbaru untuk didatangkan Juventus. Morata sendiri tak asing dengan klub asal Turin tersebut. Bintang Atletico Madrid itu pernah jadi tumpuan si nyonya tua dengan torehan 59 gol dari total 185 pertandingan. Meski sang pemain baru saja memperpanjang kontraknya bersama Atletico Madrid, namun Gianluca Di Marzio menyebut jika Allegri tertarik untuk bekerja lagi dengan Morata. Menurut laporan Marzio, Juventus juga tengah mulai mencari cara untuk dapat merekrut kembali Morata, di antaranya dengan menumbalkan Moise Kean. Moise Kean belakangan ini mulai menarik perhatian klub-klub Eropa. Di antaranya, AC Milan, Sevilla, dan Fulham ikut mengantre tanda tangan pemain yang mengemas 6 gol dari 28 laga musim lalu itu. AC Milan dan Sevilla sudah mengajukan tawaran untuk Moise Kean namun ditolak Juventus. Ini menyisakan Fulham sebagai opsi masuk akal meski Juventus mematok harga 40 juta euro. Masih akan ditunggu apakah Fulham mau membayar biaya itu untuk Moise Kean. Uang penjualan Moise Kean bakal dipakai Juventus untuk mengajukan tawaran kepada Atletico untuk Morata. Selain upaya menumbalkan Moise Kean demi Morata, Juventus juga dikaitkan dengan rumor ingin segera menendang Leonardo Bonucci pada bursa transfer musim panas ini. Bek tangguh timnas Italia, Leonardo Bonucci, awalnya memang dikaitkan dengan kepindahan ke FC Union Berlin setelah Juventus menerima tawaran mereka. Akan tetapi, kesepakatan itu sempat mandek di tengah jalan karena Bonucci menyatakan masih ingin bertahan di Liga Italia dan menunggu pinangan beberapa klub. Lazio adalah salah satunya yang mengincar Bonucci. Namun, Biancocelesti baru bisa merealisasikan setelah menjual bek Spanyol mereka Mario Gila ke klub lain. Kini dalam laporan terbaru La Gazzetta dello Sport, Bonucci bakal segera merapat ke klub Bundesliga Jerman itu usai pembicaraan antara perwakilan Bonucci dengan Berlin mengarah positif. Masalahnya, tim debutan Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 itu bakal kesulitan memenuhi gaji sang pemain yang berkisar 3,5 juta euro, sementara mereka hanya menawarkan 2 juta euro saja. Namun bak durian runtuh, Union Berlin justru mendapatkan kemudahan dari Juventus di dalam memenuhi tuntutan gaji sang pemain. Juventus kabarnya bersedia membayar sebagian gaji Bonucci demi memperlancar kepindahan sang pemain ke Union Berlin di bursa transfer musim panas. Keputusan Juventus ini tampaknya menjadi satu-satunya cara agar mereka bisa segera berpisah dengan Bonucci agar tidak menjadi benalu dalam tim karena sudah tidak terpakai di skuad Allegri. Juventus disebut akan menyodori kontrak anyar bernilai fantastis untuk Federico Chiesa. Tak dapat dimungkiri, Federico Chiesa adalah salah satu pemain Juventus paling bersinar di awal 2023/24. Ia berperan penting dalam kemenangan 3-0 Bianconeri atas Udinese akhir pekan lalu. Pelatih Massimiliano Allegri, yang mengawali pertandingan dengan formasi 3-5-2, memasang dua pemain, buangan, Chiesa dan Dusan Vlahovic, di baris terdepan. Keduanya sendiri merupakan pemain yang masuk dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas ini. Namun, di luar dugaan, Chiesa dan Dusan Vlahovic tampil gacor. Pertandingan baru berjalan selama 108 detik ketika Federico Chiesa berhasil mengoyak jala gawang Udinese sekaligus membuka pesta gol Juventus. Penampilan ciamik Federico Chiesa ini tak pelak membuat pihak klub puas. Mereka pun berencana menawari kontrak anyar untuk sang pemain dengan nilai fantastis. Dilansir laman Juve FC,
Juventus berencana membayar pemain yang kontraknya habis pada 2025 tersebut dengan nilai 7 juta euro setahun, sekitar 116 miliar rupiah belum termasuk bonus. Jumlah ini membuat Federico Chiesa masuk dalam barisan pemain berbayaran termahal di Juventus. Dusan Vlahovic merupakan salah satu pemain yang juga termasuk ke dalam daftar ini. Kabar ini kian menguatkan sinyal jika Federico Chiesa akan bertahan lama di Allianz Stadium. Padahal, musim panas ini dirinya sudah akan dijual karena tak banyak bermain pada musim lalu. Federico Chiesa mesti berjuang melawan cedera pada musim lalu, yang mempengaruhi permainannya di atas lapangan. Beruntung, sang pemain mampu membuktikan kualitasnya dalam laga kontra Udinese. Sebelum memastikan tempatnya di skuad Massimiliano Allegri musim ini, Federico Chiesa sempat dikaitkan dengan sederet klub top Eropa. 3 klub Liga Inggris, Liverpool, Chelsea, dan Newcastle United, bahkan sempat dikabarkan bersaing ketat untuk memboyong Federico Chiesa. Namun, sang pemain memilih bertahan di Juventus. Cobaan berikutnya datang dari klub Arab Saudi. Tak tanggung-tanggung, 4 klub sekaligus, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Nassr mengajukan penawaran untuk memboyong Federico Chiesa. Lagi-lagi, Federico Chiesa menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Melalui agennya, Fali Ramadhani, ia bahkan mengungkapkan tak ingin adanya pembicaraan lanjutan. Keputusan ini sempat membuat Juventus murka, karena mereka ingin menyeimbangkan pembukuan klub. Uang hasil penjualan Federico Chiesa juga akan digunakan untuk mendatangkan penyerang anyar. Namun, kesetiaan Federico Chiesa pada Juventus akhirnya berbuah manis. Kini, pemain 25 tahun ini menjadi sosok kunci dalam skema permainan Massimiliano Allegri menyongsong musim baru. Federico Chiesa sendiri sejatinya mencatat penampilan mengesankan bersama Juventus jika tak dibekap cedera. Pemain yang bermain sebagai winger kiri itu mengoleksi perolehan 22 gol dan 20 assist sejak bergabung dengan Juventus pada 2022 lalu. Selain itu, Federico Chiesa adalah sosok di balik keberhasilan Juventus meraih gelar juara Piala Italia dan Piala Super Italia tahun 2020 sampai tahun 2021. Melihat cemerlangnya penampilan Federico Chiesa, agaknya sang pemain masih akan berseragam hitam putih untuk beberapa tahun ke depan.